Izin Pak, hari ini itu ada yang vaksin di Polban juga Pak. Vaksin di Polban jam berapa? Kok belum mulai juga sih di Polban. Maksudnya ya bisa buka HP ya. Maaf Pak, bisa diulang, tadi saya putus-putus. Ya di pendopo masih sepi, belum mulai, belum buka. Jadi mungkin kalaupun sambil nungguin vaksin, mungkin bisa buka HP-nya lah untuk ikutan ini. Kasih tahu aja ke teman-temannya ya. Oh iya Pak, nanti saya kontak dulu. Maaf Pak. Ya oke, Bapak ini aja sekalian ya, langsung Bapak mulai aja ya. Untuk pembahasan kita pagi hari ini, yaitu tentang Engineering Working Drawing Basic atau dasar penggambaran ataupun gambar kerja teknik, dasar-dasarnya. Dan ini fungsinya atau maksudnya untuk menunjukkan perbedaan antara gambar teknik dengan gambar sistem proses. Ya, yang pertama kita lihat tentang grafik. Grafik itu apa? Umumnya orang menyebutkan itu adalah engineering grafik, ya, atau gambar teknik, grafik teknik, yaitu cara yang efektif untuk mengkomunikasikan ide-ide teknis. Artinya untuk menjelaskan ke seseorang, ya, akan lebih mudah jika dalam bentuk gambar alat dan sebagainya. Ya, sehingga gambar teknik ini merupakan sarana ataupun alat yang penting dalam desain teknik. Jadi untuk kalian nanti akhirnya bisa bekerja ataupun melaksanakan suatu proses ya, dengan adanya gambar teknik ini, maka kalian bisa menceritakan kepada orang lain tentang sistem proses tersebut ataupun peralatan yang diinginkan. Ya, gambar di sini, gambar teknik di sini memang lebih mengarah ke peralatan secara langsung ya, digunakan dalam proses desain untuk visualisasi, komunikasi, dan dokumentasi. Karena hasil dari gambarnya itu nanti bisa dicetak dalam bentuk hard copy yang untuk dipakai sebagai alat komunikasi, misalnya pada pertemuan, rapat, dan sebagainya untuk dibahas. Dan setelah selesai, semuanya akan didokumentasikan. Semua gambar, baik itu yang salah maupun hasil revisi, ya nggak boleh dibuang, semuanya harus didokumentasikan. Karena pada suatu saat nanti, dikala dibutuhkan, maka gambar tersebut masih bisa diunggah kembali ataupun ditampilkan kembali. Grafik atau gambar merupakan bahasa komunikasi visual, ya, yang mencakup ada gambar, teks, dan informasi
numerik. Jadi nanti dalam grafik ini ada gambar alatnya, ada teks, ada kalimat di situ menjelaskan tentang gambar tersebut, serta numerik, ada angka, ya, menunjukkan jarak, ketebalan, dan sebagainya. Ya. Dan komunikasi grafis ini digunakan dalam setiap fase desain teknik, mulai dari ilustrasi konsep hingga fase pembuatan, mulai dari desain, sehingga nanti misalnya kalian di akhir perkuliahan, di tingkat akhir, ya, kalian diminta untuk mendesain sebuah pabrik. Ya. Nah, sehingga gambar-gambar teknik inilah yang dibutuhkan untuk terutama untuk nantinya diaplikasi atau dibuat alatnya. Selain itu, gambar teknik atau teknis adalah representasi grafis dari suatu bagian, perakitan sistem dan sebagainya. Jadi di dalam menggambar ini, bentuk gambarnya itu bisa bagian kecil dari suatu alat yang besar. Ya, misalnya hanya meja saja, atau kalaupun pompa mungkin motornya saja. Nah, sehingga tetap dibutuhkan ilmu-ilmu tentang mata kuliah yang lain, tidak hanya tentang gambarnya itu sendiri. Sementara working drawing atau gambar kerja adalah serangkaian gambar teknis yang digunakan selama fase pembuatan suatu produk. Nah, nanti kita akan lihat bentuknya seperti apa working drawing itu atau gambar kerja. Jadi ingat, ini adalah hanya untuk membandingkan atau untuk menunjukkan apa perbedaan antara gambar teknik, gambar kerja, dan nanti gambar sistem proses yang akan kita pelajari sekarang ini. Nah, ini contohnya untuk gambar teknik. Ya, biasanya yang sebelah kanan ini kita lakukan tanpa atas misalnya, kemudian ini tanpa samping, potongan, ya, dipotong. Kemudian sebelah kiri ini yang umum juga tanpa atas dan tanpa samping, atau gambar berupa isometrik. Artinya isometrik itu miring, sehingga nampak seolah-olah 3 dimensi. Ya, ini adalah gambar teknik, dan juga sebagai gambar kerja, di mana jika bengkel, ya, atau engineer yang melihat gambar ini, maka dia bisa membuatkannya dalam aplikasi, ya, diproduksi alat ini, bisa setelah melihat gambar ini. Walaupun sedikit kurang informasinya, yaitu apa? Materialnya, bahannya apa ini? Nah, nanti biasanya akan ada informasi, bahan terbuat dari apa? Stainless steel, besi, atau apa. Ini gambar teknik. Dan ini bukan yang kita lakukan. Ya. Kita nggak gambar seperti ini. Tapi kalian perlu tahu bahwa ada gambar-gambar yang seperti ini. Ya. Ada gambar seperti ini. Oke, sebelum Bapak lanjut, apakah suara Bapak cukup jelas, terlalu kecil atau gimana? Jelas, Pak. Jelas, ya? Pak. Oke. Jelas, Pak. Nggak putus-putus ya? Iya, Pak. Nggak putus-putus, Pak. Enggak ya, oke. Ya, dan sekarang juga ya lumayan yang bergabung cukup banyak. Ya, sambil nunggu kalian mungkin kalaupun ada yang vaksinasi, ya tetap ikutan saja di sini. Nah, berikutnya ada namanya kode dan standar. Jadi gambar yang tadi itu hanya berupa informasi bahwa ada gambar yang lain, ya, berupa gambar teknik. Kalian perlu mengetahui, tapi mungkin nggak perlu mahir di dalam membuatnya. Tapi kalian perlu tahu. Walaupun jika kalian memang mahir membuat gambar tersebut, lumayan juga. Hanya sebagai tukang gambar saja, itu sudah bisa menghasilkan uang. Ya, sebagai mata pencarian bisa. Ahli menggambar dengan AutoCAD misalnya. Ya, duitnya lumayan. Kode dan standar dibuat untuk mengatur dan menyatukan pekerjaan teknik. Jadi artinya apa? Di dalam kalian nanti membuat suatu pekerjaan atau membuat suatu benda atau melakukan suatu percobaan, maka kalian harus mengikuti namanya kode dan standar. Misal membuat meja. Meja itu ada standarnya dan ada kodenya. Ya, nggak sembarangan orang bikin meja. Misalnya, tinggi meja itu ada kode, di mana jika terlalu tinggi,
maka orang nggak akan nyaman untuk bekerja di situ. Terlalu rendah juga nggak bagus. Jadi ada ketinggian yang tertentu sehingga membuat orang itu nyaman untuk bekerja di atas dengan menggunakan meja tersebut. Ya. Jadi ada standarnya. Nah, nanti kita lihat beda antara kode dan standar. Seringkali kita mengetahui adanya standar. Ya, jadi misalnya kursi, standarnya gimana? Standarnya itu ada kakinya supaya dia bisa berdiri tegak. Ya kan? Nah, kodenya gimana? Kodenya mungkin dari sisi estetika, dari warna, bahan, dan sebagainya. Nah, di sini terlihat bahwa kode adalah seperangkat spesifikasi untuk analisis, desain, pembuatan, dan konstruksi sesuatu. Jadi, desain dan tadi estetikanya. Jadi, kalau membuat kursi, ya estetikanya itu kakinya 4, walaupun bisa juga kakinya 3, tapi perlu diperhatikan keseimbangan misalnya. Pembuatan, cara membuatnya bagaimana? Itu adalah kode. Kalian bisa searching di internet. Ya, banyak sekali kode-kode. Kemudian adalah standar. Standar adalah seperangkat spesifikasi untuk bagian, bahan, atau proses yang dimaksud untuk mencapai keseragaman. Jadi misalnya tadi standarnya untuk sebuah kertas misalnya. Standarnya itu ada ukuran, ada berat, dan sebagainya. Ya. Jadi kalau kalian beli kertas, ukurannya A4, berapa gram. Nah, itu ada standarnya. Ya, jadi nggak sembarangan. Tapi ada juga kalaupun kertas nggak standar, banyak juga. Misalnya kertas, kertas seni misalnya. Ya, nggak ada karena dibuat orang yang bukan sembarangan, tapi berdasarkan naluri seni mereka sendiri. Ada yang terlalu tebal dan sebagainya, tapi nggak masalah. Gitu. Tapi dia nggak standar, sehingga kita kalaupun beli, ya bukan nilai standar yang kita beli. Jadi kebayang kalau misalnya kita ngomong beli kertas A4, tapi dapatnya ukurannya terlalu kecil. Nah, itu nggak mungkin. Nah, contohnya adalah sebuah baut. Baut di sini kebayang kalau tidak standar. Maksudnya apa? Murnya, ini, nut, jika misalnya ini hilang, nah kita belikan hanya murnya saja. Yang ternyata tidak satu pabrik dengan pembuat bautnya. Mestinya secara logika tetap bisa mur itu masuk ke dalam baut ini. Kenapa? Karena ulirnya sudah standar, sudah sesuai. Ya, sudutnya sekian. Ya, nggak mungkin nggak masuk. Selama ukurannya sama. Gitu. Ya. Jadi kalaupun ada baut yang tidak standar, ya, memang ada, itu biasanya perusahaan tidak menginginkan adanya perubahan oleh konsumen. Jadi dengan seenaknya konsumen itu ganti-ganti baut dan sebagainya. Harus seizin dia istilahnya. Kenapa? Jika baut tersebut seenaknya diganti dengan yang ada di pasaran, jika terjadi kerusakan dengan alat, maka perusahaan tidak bisa membantu untuk memperbaikinya. Ya, tujuan-tujuan seperti itu. Karena banyak sekali peralatan yang di kita, ya, yang di lab, terutama lab pengukuran itu, bagian-bagiannya kayak baut, kemudian perangkat elektroniknya, trafo dan sebagainya itu spesial. Artinya tidak sesuai dengan standar. Artinya di pasaran itu nggak ada, sulit untuk mencarinya. Tujuannya tadi supaya kita kalau mau mengganti, balik lagi ke perusahaannya. Karena hanya dia yang membuat, tempat lain nggak ada yang bikin. Ya, jadi tidak standar umum, tapi standarnya dia sendiri, perusahaan tersebut. Fungsinya apa maksudnya atau maknanya? Supaya orang itu nggak sembarangan bongkar pasang atau buka-buka peralatan tersebut. Harus oleh orang mereka. Karena jika terjadi sesuatu, mereka bisa klaim ke perusahaan tersebut. Nah, contoh dari organisasi yang menetapkan standar dan kode desain. Ada ISO, ya, International Standard Organization, IC, SAE, ASTM, ASME, ANSI, DIN, JIS, terus apa lagi? Kalau Indonesia apa standarnya? Standar yang digunakan di Indonesia. SNI, Pak. SNI bukan Pak? SNI. Ya, SNI. SNI singkatannya apa?
Standar Nasional Indonesia. Standar Nasional Indonesia. Nah, kalian mungkin juga pernah tahu atau mungkin juga pernah dengar bahwa ada helm SNI, gitu ya. Nah, apa maksudnya helm SNI itu? Standar, Pak. Yang memenuhi kualifikasi itu standar. Memenuhi kualifikasi standar. Maksudnya gimana? Jadi sudah diuji dulu sebelumnya, Pak? Ya. Jadi memang sulit ya kalau kita untuk menjelaskan, katakan gitu, apa namanya, standar SNI seperti apa. Karena apa, di lapangan, ya, jadi kalau kalian beli helm, ini helmnya standar SNI, buktinya mana? Nah, kan gitu ya. Buktinya mana kalau ini standar SNI? Ini stikernya, berarti yang di stikerin itu pasti standar SNI. Ternyata enggak juga, banyak juga sih. Stiker kan gampang ya, tinggal ditempelin gitu aja. Ya. Nah, itu sudah menjadi standar, bukan seperti itu. Ya. Jadi ada nilai hukumnya di situ. Ya. Setiap pabrik yang membuatnya itu apa istilahnya, standar itu sendiri sudah dibuat oleh perusahaan yang lain. Kan tadi ada ISO, SNI itu hanya sebuah lembaga yang membuat aturan. Pabrik membuat suatu benda. Nah, benda tersebut harus memenuhi syarat. Misalnya kalau helm apa? Syarat paling tidak yang kita kebayang, helm itu harus seperti apa? Melindungi bagian bawah kepala, Pak. Kepala belakang. Betul, paling tidak seperti itu. Jadi ya, Pak, melindungi. Soalnya ada juga helm, tapi nggak melindungi bagian belakang. Contohnya helm proyek. Tapi kok dipakai? Ya karena memang untuk proyek nggak perlu bagian belakang. Tapi kalau untuk helm motor, nah itu nggak bisa. Dan lagi harus diikat benar, harus rapat. Kalau enggak nanti terjadi benturan karena potensi bahayanya di motor itu lebih tinggi dibandingkan di proyek. Potensi lebih tinggi gitu ya. Gitu dibandingkan dengan di proyek. Makanya desain dari helm itu benar-benar tertutup, ya, termasuk dengan ada angin dan sebagainya. Gitu. Kenapa Pak bilang gitu? Kan di awal-awal dulu, pada saat awal sekali dikenakan peraturan penggunaan helm, dulu masih banyak orang yang menggunakan helm proyek sebagai helm motor. Ya, jalan-jalan itu pakai helm proyek. Bahkan karena saking nggak punya duitnya, ya, apa namanya, mungkin juga tidak juga nggak punya duit, tapi malas belinya juga, itu mereka pakai bola plastik yang dipotong jadi dua, ya, terus dipakai ya, kasih iketan kayak helm gitu. Ya, awal-awal dulu. Nah, sekarang sudah nggak bisa lagi karena aturannya sudah dikeluarkan, sehingga orang pakai seperti itu akan kena sanksi, ya, di stop sama polisi. Nah, untuk gambar teknis ataupun nanti gambar sistem proses, ada standar ISO. Ya, kalian bisa cari nanti di internet gambar ISO untuk gambar sistem proses. Ya, volume 1, volume 2. Nah, ini adalah logo atau simbol dari standar yang diakui secara internasional. ASME, ASTM, ANSI, API, NFPA, dan sebagainya, sesuai dengan peruntukannya. Jadi misalnya NFPA itu biasanya untuk standar K3, keselamatan kerja. ASTM biasanya untuk orang-orang mesin, pipa, dan sebagainya. Kemudian kalau API, American Petroleum Institute, dari namanya berarti standar-standar untuk perminyakan. Nah, ini adalah standar untuk kertas. Sheet frame, kertas. Sebelah kiri, ya, itu adalah standar ISO. Nah, ini ya, ISO standar paper. Ukurannya 1189 mili kali 841. Ukuran sebenarnya seperti ini. Atau
perkiraan atau bisa dibayangkan sebesar papan tulis yang ada di kelas yang besar. Itu adalah saat A0. Nah, A0 jika dibagi 2, itu adalah A1. A1 bagi 2 jadi A2, A2 bagi 3 jadi A3, dan bagi 2 lagi menjadi A4. Nah, A4 ini yang paling sering kalian gunakan untuk bikin laporan dan sebagainya. Ya, kertas A4. Tinggal beratnya, mau 70 gram, 80 gram, dan sebagainya. Itu artinya apa? 70 gram per A0. Jadi kertas A0 semuanya ini 70 gram beratnya, kemudian dipotong-potong menjadi A4. Gitu. Nah, selain itu ada standar Amerika, seperti ini. Ukuran E itu adalah yang paling besar, menggunakan satuan inci. Dan yang umum kalian gunakan, yaitu yang ukuran letter. Ya. Jadi kadang-kadang kalau di tempat fotokopian rata-rata memang pakai A4, jarang pakai letter. Jarang, bukan berarti nggak ada, jarang. Ada juga yang suka pakai letter. Kalian juga bisa cek di Microsoft Word, ya, itu kalian pada saat bikin sheet-nya untuk menulis, kalian bisa ubah apakah menggunakan A4 atau menggunakan letter, ya, atau legal dan sebagainya. Ya, itu tentang ukuran, karena berarti kalau ada legal ada standar yang lain, ya. Tapi nggak apa-apa juga, paling tidak ini sebagai contoh. Ada standar ISO, banyak yang ngikutin, dan ada standar Amerika. Dan ini standar untuk ukuran kertasnya itu sendiri. A0 itu berapa ukurannya? Ini 1133 kali 801 mm, dan seterusnya. A4 itu mesti segini. 283 kali 200 untuk A4. Nah, kita bicara tentang drawing sheet layout. Jadi kalian sudah tahu perbedaannya antara gambar teknis, gambar kerja dengan nantinya gambar sistem proses. Ada standar, ya, ada kode dan sebagainya. Ukuran kertas dan sebagainya. Nah, sekarang ada yang namanya drawing sheet layout yang bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah pattern-nya ataupun template-nya jika kalian akan menggambar sesuatu. Ya, harus ada ini dulu. Sebelum digambar, ini dulu. Baru nanti kita gambar di tengahnya. Ya. Jadi ada kotak juga. Kotak ini bisa dikasih penomoran di tepinya. Ya. Biasanya ini adalah abjad A, B, C, D. Kemudian di sini ada nomor 1, 2, 3, 4. Sehingga nanti kalau kita mau menunjukkan gambar di area ini, kita cukup ngomongin di area C3 misalnya. Nah, orang tinggal lihat C3, oh berarti daerah sini. Mereka lihat gambarnya di mana. Artinya seperti tadi, bahwa dokumentasi untuk gambar teknik ini bisa dipakai untuk diskusi. Ya, diskusi proyek dan sebagainya itu. Nah, sekarang apa pentingnya ini? Jadi nanti setiap gambar kalian perlu dilengkapi dengan namanya drawing sheet layout. Ada ini, ya, yang namanya block title, dan juga ada tabel ini di atasnya. Ya, di kanan bawah dan di kanan atas. Nah, kita lihat dulu yang gambar kanan bawah ini, yaitu yang namanya block title, block judul. Ya, seperti ini. Bentuk tabelnya dan isiannya tidak harus persis seperti ini. Ya, tapi paling tidak, satu, letaknya di sebelah kanan bawah. Yang kedua, ada nama perusahaan atau organisasi. Di sini contohnya adalah Solid Edge. Ini adalah nama perusahaan. Kemudian ada nama atau judul gambar, ini title block. Kemudian ada tanda tangan atau inisial, ini drawn, yang menggambar ini, yang meriksa ini, yang menyetujui ini, dan sebagainya. Ya. Nah, ini untuk kalian berarti Solid Edge di sini diganti dengan apa? Prodi D3
jurusan teknik kimia, D3 teknik kimia, jurusan teknik kimia. Ya, atau prodi D3 teknik kimia, bisa. Ya. Ataupun ditambahin lagi kelas 1C, bisa. Kemudian di bawahnya adalah title block yang judulnya, judul gambar. Apa judul gambar ini? Misalnya gambar meja belajar. Kemudian ini bisa juga tabel nama yang menggambar ini diletakkan di bawah judul, bisa juga. Nggak harus berada di sini. Bentuknya nggak harus seperti ini. Banyak banyak contoh-contoh untuk membuat title block ini. Kemudian ada nomor gambar. Nah ini nomor gambar di sini. Ya. Nomor gambar letaknya di biasanya di bawah dari judul gambar biasanya. Tapi tadi nggak wajib berada di situ, ya bisa berada di tempat manapun. Yang penting ada informasinya dan tidak memenuhi seluruh space atau ruang untuk menggambar. Kemudian ada skala. Skala di sini nggak ditampilkan. Ya. Kemudian ada ukuran gambar. Ukuran gambar di sini adalah A4. Kemudian ada sudut proyeksi. Di sini nggak ditampilkan. Ya. Kemudian ada bahan bagian. Bahan bagian itu misalnya terbuat dari kayu, besi, dan sebagainya. Ada nomor revisi. Di sini nggak ada. Ada nomor lembar untuk gambar yang multi lembar, ini memang opsional, bisa ditambahkan, dan informasi lain. Paling tidak memang isinya seperti ini. Tapi minimal, ya kalian nanti bikin, kalian harus bikin semuanya, masing-masing orang bikin, dan bisa jadi isinya berbeda, nggak ada masalah. Ya, karena itu kan menjadi template, gambar title block-nya menjadi template. Minimal title block-nya itu ada 3 hal ini. Nama, judul, dan tanda tangan pembuat. Ya, minimal ada 3 hal ini. Minimalnya. Yang lainnya nggak ada, nggak apa-apa. Ya, karena untuk kepentingan kita, ya, ingat ini hanya untuk di kita, 3 informasi ini yang paling penting. Yang lainnya kurang penting untuk saat ini. Tapi nanti jika kalian sudah bekerja, harus lengkap. Sesuai dengan kebutuhan di perusahaan tadi itu. Kemudian ada tabel revisi. Nah ini biasanya nanti di pabrik. Ya, hasil kalau pernah ada proyek, biasanya kalau gambar pertama didiskusikan ternyata enggak ada perubahan, ini pipanya enggak arah ke sini, kita langsung aja kasih ke sini. Nah berarti kan berubah. Ya, berarti hasil dari diskusi tadi merubah gambar. Maka gambar berikutnya menjadi revisi 1 dan seterusnya. Ada informasi tentang bahan atau daftar bagian, bill of material. Jadi ini hanya disampaikan saja supaya kalian perlu tahu bahwa ada daftar ini yang biasanya ditaruh, ya, diletakkan bisa di kanan bawah, di atasnya title block tadi, atau di kanan atas. Ya, biasanya kalau Bapak dulu di perusahaan, naruhnya di kanan atas. Karena bill of material ini merupakan informasi yang penting. Ya, ada hal yang memang sangat diperlukan untuk menebak, mengestimasi, memperkirakan harga dari barang tersebut. Nah, misalnya seperti ini, bill of material, report laporan, bill of material, BOM, biasanya gampang BOM gitu. Nomornya nggak ditampilkan, nomor bagian, ya. Tapi di sini langsung material apa, jumlahnya berapa, satuannya apa, volumenya berapa, dan sebagainya. Informasi nggak harus sama persis seperti ini. Bisa juga kalau di Bapak dulu nomor bagian,
kemudian nama bagian, misalnya baut, misalnya spesifikasi nanti baut ukurannya sekian, materialnya ini dan sebagainya, jumlahnya berapa, harganya berapa. Ya, biasanya bisa seperti itu. Tapi jangan khawatir, untuk bill of material ini biasanya nanti orang mesin, bukan kita. Yang akan membuatkan atau menggambarkannya itu dari jurusan mesin. Kita perlu tahu bahwa ada gambar seperti ini dan kalian sebagai orang teknik harus bisa membacanya. Ya. Jadi kalaupun Bapak sulit membacanya, ya istilahnya wayah karena kalian masuk di jurusan teknik kimia. Ya. Teknik kimia di sini tidak masuk lab, tapi ke lapangan, ya di pabrik. Gitu. Sehingga kalau kalian baru tahu bahwa teknik kimia itu beda dengan kimia biasa, ya, nggak cewek, nggak cowok, nanti harus sering ke lapangan, berpanas-panas, bahkan mungkin bisa hitam kulit kalian. Gitu. Ya. Nah, ini salah satu contohnya. Ada drawing sheet layout-nya, ada garis kotaknya ini, kemudian ada title block-nya, ini. Walaupun tidak dituliskan nama perusahaan, mestinya dituliskan ini perusahaan siapa yang gambar seperti ini. Ya. Kemudian ada BOM. Nah, BOM-nya ini. Itemnya 1, misalnya 1 itu mana? Base, berarti yang ininya. Enggak dinomorin ya. Malah dari nomor 2. Bracket nomor 2 ada. Ya, bracketnya ini, nomor 2 ini. Terbuat dari apa? Bahannya, materialnya cast iron. Jumlahnya 2, kiri, kanan. Ya. Kode nomornya, ya, part numbernya itu misalnya RAO 1, 2. Ini adalah gambar teknik. Contoh sebagai gambar teknik. Nah, kita nanti gambar sistem proses yang kita ambil adalah title block-nya ini. Kalian siapkan title block-nya. Kita nggak gambar seperti ini. Ya, ini orang mesin, biarin orang mesin nanti yang gambar, kita nggak gambar seperti ini. Tapi kita gambar seperti ini. Ya, kita menggambar seperti ini. Jadi ini adalah suatu apa istilahnya? Suatu gambar proses pembuatan atau membuat produk dari bahan baku menjadi produk akhir. Bahan bakunya apa? Bahan bakunya itu dari apa tuh? Bahan bakunya dari mana? Dari ini, big can. Oh, ya. Dari sini dipanasin, menguap, didinginkan. Didinginkan, dipisahkan. Dipisahkan dengan cara pendinginan tadi itu. Yang jatuh, dibalikin lagi. Yang masih berupa uap, baru didapatkan sini. Sehingga di sini masanya lebih ringan dibandingkan yang balik lagi di sini. Ini adalah bikin vodka, bikin minuman. Sini. Gambarnya ini. Tapi ini gambar zaman dulu istilahnya. Ya. Gambar zaman dulu artinya gambar awal-awal dulu orang menggambarkan seperti sini, belum standar. Jadi botolnya pun seperti itu, padahal itu bukan botol maksudnya, tapi drum yang besar. Nah, yang standar nanti akan diperbaiki. Nah, ini kalian coba gambarkan yang ini, nanti ya, sebagai tugas, gambar ulang, dengan menggunakan drawing sheet layout. Kalian bisa gunakan Visio. Ya. Microsoft Visio. Yang cukup kompatibel. Banyak sekali gambar-gambar, cara menggambar di sana. Termasuk gambar
flowchart dan sebagainya bisa dari sana. Dan nantinya juga setelah kita pelajari yang ini, kita nanti akan masuk juga ke gambar-gambar yang lebih rumit lagi. Ya. Ini pengenalan kalian untuk bisa mengetahui tentang gambar teknik. Flowchart kemarin kalian sudah ketahui. Minggu depan kita akan membahas tentang gambar sistem proses yang lebih detail lagi. Ya. Nah, sekarang kalian bisa kerjakan ini. Ya. Paling tidak nanti Bapak masukkan di GC sehingga kalian bisa menggambarnya. Apa ada pertanyaan? Izin bertanya Pak, untuk deadline-nya itu sampai kapan ya Pak? Maunya sampai kapan? Teman-teman boleh tahu mau sampai kapan? Besok, Mar. Besok nggak kelamaan. Besok. Malam ini jam 12. Nah, iya besok libur soalnya ya. Iya. Ya, kalian cari atau download visionya dulu ya. Ini nanti Bapak siapkan untuk masuk di GC-nya. Iya Pak. Pak, tapi izin tanya, ini untuk visio online itu tidak tersedia Pak ya? Maksudnya fitur-fiturnya tidak lengkap gitu Pak? Tidak lengkap, betul. Sebentar, Bapak kemarin bisa dapat visio tahun berapa ya? Sebentar ya. Lengkap ya, ada crack-nya juga. Visio 2007 sih. Tapi lumayan lengkap juga. Dan ada crack-nya. Kemarin juga ada yang dapatin 2019, tapi bukan saya, anak 2C. Ya 2C apa ya kemarin itu? 2019 yang ada crack-nya. Ya, artinya ya kalau bisa carilah di ini ya. Ada kok yang crack-nya. Terutama lagi jangan di crop ya, kita gambar aja. Gambar supaya kalian mengenal atau betapa sulitnya gambar seperti ini. Ya. Awalan dulu tahun-tahun yang lalu seperti ini, yang mungkin nantinya gambarnya menjadi lebih mudah. Nah, kita nanti akan seperti ini. Ya, gambar kita akan seperti ini. Gampang, cuman kotak-kotak. Awalnya, jadi gambar awal. Jadi nanti yang perlu kalian ketahui satu, flowchart, cara membuat flowchart. Yang kedua, gambar seperti ini. Ini namanya block flow diagram. Kemudian masuk lagi lebih rinci, lebih lengkap dari block flow diagram, dari gambar ini, yaitu namanya proses flow diagram. Dari proses flow diagram menjadi lebih detail menjadi pipe and instrument diagram. Nah, kalian kalau sudah mahir di pipe instrument diagram, kalian akan bisa lebih memahami untuk menganalisa gambar tersebut ada kesalahan nggak, atau sudah bagus nggak prosesnya. Hanya dengan melihat gambar. Gitu. Ya. Oke, ini nanti Bapak ini kan, kirimkan. Bapak izin bertanya. Berarti tugasnya kalau dari yang sebelumnya sama yang sekarang jadi 5 ya Pak? Kan yang sebelumnya tuh digambar ulang, terus dibuatkan prosedur, terus dibuatkan flowchart. Nah yang ini tuh digambar ulang, terus dibuat flowchart, berarti 5 ya Pak?
Yang sebentar. Ya. Oh iya, yang sebelumnya gambarnya belum yang seperti ini kan ya? Beda kan ya? Iya, Pak. Jadi untuk karena kita belum masuk ke block flow diagram ya, kalian baru mengenal untuk bikin flowchart. Nah, sehingga nantinya itu tidak menggambar ulang, tetapi kalian akan berpikir. Ya. Jadi ini untuk pengenalan masih gambar ulang, tapi nanti flowchart ya, karena nanti ada tugas. Jadi ada 3 ya tugasnya. Nah berikutnya ini ada cerita, kalian buatkan flowchart-nya. Gitu. Jadi membuat flowchart itu harus sering, harus banyak latihan. Karena apa istilahnya, banyak kesalahan juga dari kalian tentang menggambar atau membuat flowchart. Tidak hanya dari kalian, sampai dengan kalian sudah tingkat akhir pun masih sering kesalahan-kesalahan itu. Sehingga nanti kita lebih banyak latihan di situ. Pak mau tanya tentang yang flowchart gitu, kan yang ellipse itu yang awal yang start itu, kan biasanya suka ada yang nyiapin alat dan bahan gitu Pak. Boleh nggak kalau misalkan yang start itu tuh si teksnya tuh ditulis buat nyiapin alat dan bahan gitu Pak? Atau emang harus start gitu? Kalau bentuknya ellipse harus start. Tapi kalau menyiapkan bahan itu bukan suatu kerja, bukan suatu tugas. Jadi bukan menyiapkan bahan. Nah langsung apa bahan yang mau disiapkan? Jadi langsung ke pelaksanaan dari... Iya, betul, dari pekerjaannya. Jadi misalnya penyiapannya itu misalnya ya mau bikin teh manis, gitu ya. Penyiapannya apa? Gelas misalnya. Gelas berarti kan nanti input. Gelas, gula, air, teh dan sebagainya kan input. Nah, kan penyiapan gitu. Nah itu nanti input, nanti masukkan misalnya ke dalam gelas. Jadi air misalnya atau tehnya dulu taruh dalam gelas, tuangkan airnya, tambah gula dan sebagainya diaduk. Jadi penyiapan gelas itu nggak ada. Gitu. Terus Pak kalau yang di akhir yang N-nya, kalau misalkan disimpenin nama produk, boleh atau enggak? Atau emang harus N juga? Nama produk, maksudnya ini apa namanya? Misalkan teh manis gitu Pak. Ujung akhirnya memang harus N atau selesai. Produknya itu memang orang jarang untuk menyampaikan atau menuliskan. Ya. Jadi kalaupun kalian ingin menyampaikan atau menuliskannya itu berarti dia sebagai output. Biasanya gitu. Atau, tapi jarang juga sih, artinya sebelum N, ya, atau sebelum finish, itu kalian tuliskan ininya, apa namanya, nama produk akhirnya. Itu jarang itu menyebutkan seperti itu. Artinya
produk akhirnya itu nggak dituliskan istilahnya. Kenapa? Karena sudah ada di judul. Judulnya pembuatan teh manis. Berarti produk akhirnya adalah teh manis. Nah, nanti di block flow diagram, nah baru muncul. Proses flow diagram jadi nanti diagram berikutnya, itu baru muncul. Oh, jadi misalkan di kayak dua, kan yang paling akhir tuh N yang elips itu Pak. Nah yang sebelumnya itu kayak kotak biasa, terus misalkan diamkan beberapa menit gitu. Pak. Iya, diamkan beberapa menit. Nah itu berarti kan diamkan, berarti kan prosesnya. Kalaupun tadi kalian ingin menampilkan produk akhirnya, berarti setelah diamkan, garis ke kanan, teh manis. Begitu ya. Nah, walaupun jarang orang menuliskan itu, kenapa? Karena di judul sudah dituliskan. Yaitu produk akhirnya adalah teh manis. Bapak mau nanya lagi. Kalau misalkan di reaksinya tuh suka ada penambahan katalis, itu tuh yang panah di luar aja Pak. Maksudnya tuh nggak masuk ke yang jajar genjang gitu. Atau harus bagian dari jajar genjang juga Pak? Iya, katalis jajar genjang karena masuk kan ya, sebagai inputan. Iya. Misalkan kan yang atasnya tuh dari start, terus di bawahnya tuh dilarutkan. Nah, si yang dilarutkannya itu ada senyawa A sama senyawa B ditambah katalis. Betul. Tapi kan itu 3 kan Pak, panah yang masuknya inputnya. Iya. Kadang suka susah gitu nyimpen. Iya, terlalu besar ya. Iya. Jadi kalian coba lihat ini ya, urutan dari di prosedur. Biasanya mereka tiga-tiganya tidak langsung dalam waktu yang bersamaan. Jadi biasanya misalnya katalis duluan masuk, baru berikutnya. Jadi mungkin proses pertama itu belum diaduk, tapi masih pencampuran saja. Baru setelah ditambahkan zat A dan B, baru diaduk misalnya. Tapi kalau misalkan emang dibarengin semuanya di awal, itu masih masuknya ke jajar genjang ya Pak? Iya, betul. Terus kalau untuk panah yang di luar itu buat apa Pak fungsinya? Kan suka ada panah terus dia tuh nggak ada kotaknya gitu Pak. Panah di luar yang masuk ke dalam. Iya, di kemarin juga pas yang tugas sebelumnya ada yang panahnya tuh di luar tapi dia si zat itu tuh tidak masuk ke kotak gitu, nggak dikotakin jajar genjang gitu-gitunya nggak ada Pak. Ya, berarti sebenarnya itu kurang tepat gambarnya. Jadi makanya di situ perintahnya juga untuk jika terjadi kesalahan atau kekurangan ya, diperbaiki. Tapi ada juga bentuknya hanya informasi. Jadi di panah ada tulisan misalnya gitu ya, di dalam panah ada tulisan, tidak dikotakin. Hanya sebagai informasi, ya, bukan suatu
produk, bukan proses, bukan apa, hanya informasi.